Halo teman-teman, aku Siva. Hari ini aku mau berkunjung ke Museum Polri yang berada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ikuti terus perjalanan aku menuju Museum Polri ya. Aku OTW naik Transjakarta dari kampus UNJ di Jalan Pemuda, naik koridor 4K jurusan Kejaksaan Agung, lalu kita nanti turun di halte Pasar Santa ya teman-teman. Just step out, di situ kita jalan kaki, turun ke bawah lewat JPO ini. JPO-nya lumayan panjang ya teman-teman. Nah ini di depan kalian boleh pilih kanan atau kiri, tapi aku pilih kanan. So, ikutin aja jalannya dari video ini ya. Terus kalau udah kita nyebrang, lanjut kita belok kiri untuk jalan kaki ke Museum Polri sekitar 10 menit. Memang aksesnya masih minim, jadi mau nggak mau kita harus jalan kaki ya teman-teman. Nah ini sampai ketemu penyeberangan lagi. Lanjut kita jalan kaki sebentar, itu udah kelihatan kawasan Polri-nya ya. Sampai deh. Nah kalau udah ketemu gerbang masuk ini, jangan lupa kita masuk di bagian khusus tamu sebelah kanan ya. Lanjut yuk. Di dalam kita diminta untuk registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan kartu tamu, namun sayangnya tidak diperkenankan untuk direkam. Nah, untuk menuju Museum Polri, kita jalan kaki lagi lumayan panjang, jadi ikutin sesuai video ini ya. Finally, kita udah sampai di pintu masuk Museum Polri nih teman-teman. Gimana? Dari luar aja udah kelihatan megah banget kan? Daripada makin penasaran, yuk masuk aja! Selamat datang di Museum Polri untuk menyaksikan perjalanan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari masa ke masa. Kepolisian Negara Republik Indonesia melewati sejarah yang panjang. Pertama, sebelum kemerdekaan Indonesia. Pada zaman Kerajaan Majapahit dibentuk pasukan Bayangkara yang dipimpin oleh Gajah Mada. Tugas mereka meliputi menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum, serta mengawal raja dan kerajaan. Mereka juga bertugas mengawasi perdagangan dan menegakkan aturan kerajaan. Masa kolonial Belanda. Pada masa ini, kepolisian menjadi alat pemerintah kolonial untuk menjaga kekuasaan. Terdapat beberapa jenis kepolisian pada masa ini. Polisi umum, mengelola administrasi namun tidak ikut operasi langsung. Polisi kota, bertugas di kota-kota besar dengan bagian seperti lalu lintas, reserse, dan pengawasan umum. Polisi bersenjata, menjamin ketertiban di daerah konflik sebelum tentara mengambil alih. Dan polisi Pangreh Praja, dipimpin oleh pejabat daerah seperti camat, bupati, tanpa pelatihan khusus. Masa pendudukan Jepang. Pada masa ini, kepolisian dibagi menjadi 4 wilayah regional di bawah kendali militer Jepang, Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Polisi juga dilibatkan dalam tugas ekonomi dan pertahanan, seperti menjaga jembatan, serta membangun kubu pertahanan. Masa kedua setelah kemerdekaan Indonesia, periode 1945 sampai 1950. Setelah kemerdekaan, Jawatan Kepolisian Negara dibentuk pada 19 Agustus 1945, berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Pada tahun 1946, lembaga ini menjadi organisasi independen di bawah Perdana Menteri. Selama periode ini, polisi ikut serta dalam perang kemerdekaan dan penumpasan pemberontakan, seperti PKI Madiun dan DITI, periode 1950 sampai 1959. Dalam era ini, kepolisian negara menjadi lembaga nasional di bawah sistem parlementer. Peningkatan organisasi mencakup pendirian Akademi Kepolisian, kemudian PTIK, dan penerapan Tribrata sebagai pedoman hidup polisi. Masa Orde Lama, Polri menjadi bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 dengan tugas meliputi penegakan hukum, pembinaan keamanan, dan fungsi pertahanan. Masa Orde Baru, Polri tetap menjadi bagian dari ABRI sebagai mantra keempat dengan tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Pada masa ini, peran Polri diperkuat dengan berbagai perubahan organisasi, seperti penggantian istilah Panglima Angkatan Kepolisian menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Masa Reformasi. Reformasi membawa pemisahan Polri dari ABRI untuk menjadi lembaga yang profesional dan mandiri. Hal ini diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menetapkan tugas Polri meliputi penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Daya tarik yang ada di Museum Polri terdiri di 3 lantai teman-teman. Lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Saat ini kita berada di lantai 1. Nah, penasaran kan apa aja koleksi yang ada di lantai 1 ini? Yuk ikutin aku terus!
Area ini merupakan area konsep kepolisian pada masa kerajaan di Nusantara. Nah, area ini memperlihatkan sistem keamanan yang diterapkan pada masa kerajaan di Nusantara, khususnya Majapahit, yang diberi nama Pasukan Bayangkara. Nah, ini area kepolisian pada masa kolonialisme dan imperialisme. Jadi, di area ini memperlihatkan sistem kepolisian yang diterapkan mulai dari masa VOC di Batavia, penjajahan Belanda, sampai penjajahan Jepang di Indonesia. Selanjutnya, area kepolisian pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan masa reformasi. Nah, area ini memperlihatkan sistem kepolisian yang dibentuk pada tahun 1945 setelah Indonesia merdeka. Dan dalam perjalanannya, Polri bergabung dengan ABRI. Kemudian pada era reformasi, Polri terpisah dari ABRI. Di belakang aku ini merupakan masa kepolisian di era revolusi sisik, mulai dari tahun 1945, 1947, 1948, dan terakhir 1949. Lanjut, kepolisian di era Republik Indonesia Serikat, mulai dari tahun 1949 sampai dengan 1950. Lanjut lagi, ini merupakan polisi pada era demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan tahun 1965. Terakhir, di sini merupakan kepolisian pada era Orde Baru menuju era reformasi yang dimulai pada tahun 1966 sampai tahun 1998. Area kepolisian mempertahankan kedaulatan dan keamanan negara, seperti pemberontakan yang pernah terjadi di Indonesia. Lanjut ke pameran berikutnya. Di sini ada menuju Polri Mandiri, yaitu pemisahan Polri dari ABRI, yaitu dimulai pada tahun 1999. Lanjut, di sini ada Polri sebagai institusi mandiri. Sampai di sini ada pameran mengenai pembangunan profesionalisme Polri. Lanjut ke area berikutnya. Di sini ada Grand Strategy Polri, ada videotron penjelasan area ini. Nah, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama, Trust Building, Partnership Building, Strive for Excellence. Lalu di sini ada tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri dan indeks reformasi birokrasi Polri. Tahu nggak ini area apa? Coba tebak. Oke, jadi ini merupakan Wall of Fame. Artinya, area ini merupakan area yang berisikan gambar-gambar pimpinan Polri dari masa ke masa. Gak hanya itu, di sini juga ada videotron mengenai penjelasan dari Kapolri dari masa ke masa itu. Di layar interaktif ini terdapat informasi lengkap mengenai Kapolri dari masa ke masa. Ada biodatanya, jabatannya, bahkan ada quotes-nya loh. Di area yang pertama itu adalah area operasi Search and Rescue. Nah, area ini memperlihatkan narasi mengenai Polri yang terlibat dalam suatu operasi Search and Rescue. Di area yang kedua adalah area laboratorium sisik.
Nah, area ini menggambarkan proses pengungkapan suatu kasus kejahatan melalui pembuktian ilmiah di laboratorium fisik. Lanjut, area kontingensi. Nah, area ini memberikan gambaran mengenai peran Polri dalam menangani kontingensi. Teman-teman tahu nggak apa itu kontingensi? Lanjut, ada area pelayanan masyarakat. Nah, area ini memberikan gambaran mengenai Polri, bagaimana sih mereka dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Selanjutnya kita ada di area sumber daya manusia Polri Unggul. Nah, area ini memperlihatkan narasi tentang upaya pembangunan sumber daya manusia Polri yang unggul di era 4.0. Lanjut lagi, kita sekarang udah ada di area penegakan hukum. Nah, area ini menjelaskan mengenai tugas kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam masyarakat nih teman-teman. Selanjutnya area operasi kepolisian. Area ini memperlihatkan narasi tentang apa itu operasi kepolisian serta bentuk-bentuknya. Nah, di sini ada operasi intelijen, operasi pengamanan kegiatan, operasi pemeliharaan keamanan, operasi penegakan hukum, operasi pemulihan keamanan, serta operasi kontingensi. Area satuan tugas. Area ini memberikan narasi tentang apa itu satuan tugas Polri, serta beberapa satgas yang pernah dibentuk oleh Polri. Di sebelah area satuan tugas, di sini merupakan area dunia cyber, artinya memperlihatkan tantangan kepolisian dalam menangani dunia cyber. Selanjutnya ada area Polisi Wanita Republik Indonesia. Area ini terdapat narasi tentang Polwan Republik Indonesia dari masa ke masa. Lanjut, di sini ada Perwira Tinggi Polwan Republik Indonesia. Dan yang terakhir ada Lambang Polwan Republik Indonesia. Di sebelah Polwan RI terdapat area Bayangkari. Area ini menyajikan sejarah tentang terbentuknya Bayangkari, serta makna lambang Bayangkari itu sendiri. Yang terakhir ada area hubungan internasional. Teman-teman tahu nggak sih ternyata Polri itu juga turut serta dalam menjaga perdamaian dunia loh. Jadi di lantai 3 ini ada teater. Nah, tapi sayangnya teater ini cuman bisa dipakai hanya untuk tamu khusus rombongan. Di lantai 3 ini juga terdapat area Densus. Museum Polri mendedikasikan area ini untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan bahaya terorisme serta gerakan radikal. Di sini yang pertama ada sejarah Densus itu sendiri. Lanjut. Sini ada peristiwa bom di Indonesia. Lanjut. Di sini terdapat tugas operasional Densus 88 @Polri. Terdapat pengertian apa itu terorisme dan apa bedanya dengan radikalisme. Nah, di belakang aku ini ada para tersangka dari kasus terorisme. Dimulai pada tahun 2002, lanjut sampai kepada tahun 2023. Terdapat fenomena 2 bom meledak di Bali, serta ini merupakan rangkaian dari investigasi dan pemecahan kasusnya. Ini dia beberapa fasilitas umum yang tersedia di Museum Polri. Pembelian air minum, tempat sampah, kursi tunggu, tempat duduk di luar, disertai meja dan payung, cindera mata Polri, loker, resepsionis, ruang bermain anak,
ruang laktasi, lift, tempat duduk di tiap lantai, toilet pria dan wanita serta disabilitas, ruang pamer sementara, perpustakaan Pussejarah Polri, ruang serbaguna, musola, dan area parkir. Museum Polri merupakan museum milik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibangun dan diresmikan pada tahun 2009. Kemudian direvitalisasi pada tahun 2021 dengan mengusung konsep modern. Sebelumnya boleh perkenalkan diri kakak, nama siapa serta jabatannya di Museum Polri, Kak? Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Yuda Pratiwi, saya sebagai staf di Museum Polri. Oke, jadi langsung aja ke pertanyaan pertama ya, Kak. Bagaimana struktur organisasi serta peranan dan tanggung jawab kerja yang terbentuk di Museum Polri ini? Kalau struktur organisasi Polri itu Kapusjarah Polri atau Kepala Pussejarah Polri itu yang megang bintang 1 Brigjen. Terus di bawahnya bintang 1 itu ada Ses Pussejarah Polri, itu biasanya pangkatnya adalah Kombes Pol. Terus yang juga ada bagiannya itu namanya Kabit Museum, Kabit Perpustakaan, Kabit Bidang Sejarah dan Tradisi, itu biasanya Kombes Pol juga yang megang. Terus di bawahnya lagi ada namanya Kasubag, biasanya itu AKBP. Jadi Kombes, AKBP. Tapi di bawahnya lagi para anggota ini atau perwira utama. Selanjutnya, bagaimana Museum Polri merencanakan program atau kegiatan dan juga goals-nya untuk mencapai tujuan organisasi Polri? Kalau misalnya itu kita lewat ini sih rakernis, misalkan kita ada acara artinya itu rangkaian kerja teknis, terus tiap tahunnya ada buat evaluasi kerja kita, itu goals atau pencapaian untuk tahun 2000 itu contohnya kayak rakernis kemarin kita dapat penghargaan, terus kita juga ada target juga, targetnya harus mencapai di 2027 sampai itu harus direalisasikan satu tahun setelah. Selanjutnya, bagaimana budaya yang diterapkan di Museum Polri, Kak? Budayanya karena kami anggota Polri ya selayaknya anggota Polri saja. Ini dari cara komunikasinya menggunakan tas siap, kamu sama atasannya mau izin mungkin. Nah, ini masih berkaitan sama pertanyaan sebelumnya. Gimana sih museum ini memastikan kegiatan operasionalnya itu tetap mematuhi prinsip etika juga bertanggung jawab secara sosial? Misalnya kalau untuk tetap mematuhi operasionalnya itu kita bisa komunikasi di WA, di Instagram, kita menghimbau para pengunjung. Ataupun nanti waktu pengunjung datang ke sini kita juga bisa secara langsung gitu menghimbau kayak gimana. Buat teman-teman yang ingin berkunjung ke Museum Polri, museum ini dibuka setiap hari Selasa sampai Jumat jam 9 sampai 3 WIB, kemudian dibuka pada hari Sabtu dan Minggu jam 9 sampai 2 WIB. Dan tiket masuknya gratis. Yuk!